Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farouk, Ketua DKM sekaligus Ketua Wilayah Om Rio, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh para sesepuh, orang tua kita, guru kita yang mulia Bapak Ustaz Burhanuddin, Bapak Ustaz Suhendi, Bapak Ustaz Sukamto, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Rosim, Bapak Ustaz Bapak Haji Karnadi, seluruh jamaah Bapak Ibu, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sedang ulang tahun semoga bahagia selalu. Dan siapa yang ulang tahun? Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang begitu istimewa karena disebut sebagai taman surganya Allah. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing dicatat sebagai amal solih yang akan membela kita besok di persidangan akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih banyak atas doa-doanya yang dipanjatkan untuk saya dan keluarga. Semoga doa terbaik terlimpahkan untuk Bapak Ibu semua, panjang umur, sehat walafiat, dan dibahagiakan Allah dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada babut tusa'i. Pada babut tusa'i, yaitu bab yang mana setiap makolahnya berisi 9 nasihat. Kita sudah membahas makalah yang pertama, sekarang kita lanjut makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah, makalah atau ucapan yang kedua ini datangnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qala, telah menyampaikan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Amin. Beliau memberikan nasihat begini: Al-ibadu salasatu asnafin. Al-ibadu, hamba atau orang-orang yang menyembah kepada Allah, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, itu salah satu asnafin, ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Kalau keluar dari
tiga golongan ini justru ibadahnya dipertanyakan. Oleh karena itu, tiga golongan itu apa? Ini yang harus kita pahami dan pastikan diri kita termasuk bagian dari tiga golongan yang akan kita bahas ini. Likulli sunfin, setiap golongan, salasu alamatin, akan memiliki tiga tanda. Yu'rafu nabiha, yu'rafu, mereka akan diketahui dia dengan tiga tanda tersebut. Jadi setiap golongan ada tiga tanda dan itu menjadi bukti bagaimana cara dia menyembah kepada Allah. Tiga golongan yang dimaksud itu adalah sinfon. Golongan yang pertama, ya'budunallaha ala sabilil khaufi. Mereka menyembah Allah ala sabilil khaufi, atas dasar rasa takut. Bapak Ibu, selama ini sholat dasarnya takut atau yang lainnya? Sholat itu dasarnya karena takut Allah atau karena ada alasan lain? Ya, terserah Bapak sih itu mah. Wasinful, golongan yang kedua, ya'budunallaha ala sabilir roja, yaitu mereka yang menyembah Allah atas dasar ar-roja, adanya pengharapan kepada Allah. Dia sholat karena pengen dapat pahala, dia sedekah karena pengen dapat pahala, dia puasa karena pengen bisa masuk surga. Itu namanya ar-roja, ada harapan. Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama dasarnya takut. Kalau yang kedua dasarnya karena punya harapan. Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya. Gak bisa apa dua-duanya? Gak bisa. Biasanya salah satu. Yang ketiga, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi, yaitu golongan yang mana mereka menyembah Allah ala sabilil hubbi, karena dasar cinta kepada Allah. Nah, kira-kira Bapak yang mana nih? Satu, dua, apa tiga? Tiga. Pindah-pindahan nih. Tadi pertama, ini kedua, ketiga. Terserah sih Bapak Ibu. Yang pasti orang menyembah Allah ada di antara tiga perkara ini. Kalau ada orang menyembah Allah dasarnya bukan karena takut, dasarnya bukan karena mengharap sesuatu, dasarnya bukan karena cinta Allah, berarti dia menyembah Allah ada kesalahan di situ. Dipastikan ada kesalahan. Karena mereka yang menyembah Allah harusnya berada di antara tiga perkara ini. Kalau ada orang menyembah Allah dasarnya takut, sudah, dia biasanya nggak punya harapan, nggak menginginkan harapan. Contoh, ada orang memang dasarnya takut kepada Allah, level takutnya itu udah tinggi, dia udah nggak mengharap pengen dapat surga, enggak, pokoknya selamat aja yang dicari. Saya sholat karena saya takut biar selamat dari murka Allah. Udah selesai. Di situ saja harapan dia. Beda dengan orang yang level kedua tadi, Pak. Jadi dia segala sesuatunya selalu pengen mendapatkan balasan dari Allah. Malah kadang-kadang ditungguin. Ini mana balasan Allah, udah seminggu gak datang-datang gitu ya. Itu yang level kedua tuh, Pak. Yang level ketiga, dasarnya cinta. Dia nggak butuh surga, dia nggak takut neraka, dia nggak butuh pahala. Dia hanya butuh cintanya Allah. Jadi yang diharapkan dia ibadah ya karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Dan inilah Pak, makom tertinggi itu di situ, Pak. Jadi makom tertinggi ini ulama beda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan al-khauf karena ada rasa takut. Pendapat kedua, makom tertinggi
adalah karena al-hub, karena cinta. Sehingga ulama besar yang mengikuti aliran al-hub, yaitu cinta kepada Allah, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan tapi dia merupakan wali besar, yang mana beliau salah satu pelopor beribadah kepada Allah. Dasarnya bukan karena takut, dasarnya bukan karena menginginkan pahala, dasarnya murni karena cinta kepada Allah. Salah satu munajatnya itu luar biasa. Ya Allah, jika aku beribadah karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Jika aku beribadah karena mengharap surga, maka tutuplah surga dariku. Namun jika aku beribadah karena dasar mencintaimu, jangan kau tutup cintamu kepadaku. Itu munajatnya dahsyat sekali itu, Pak. Beda kan level kita. Ya Allah, saya pengen pahala. Ya Allah, saya pengen surga. Ya Allah, saya sedekah 100.000, balasannya harusnya 7 juta. Ya Allah, ini saya tungguin sebulan gak datang-datang, malah nagih gitu, Pak. Level kita masih di situ, Pak. Tapi kalau yang level mahabbah, cinta, seperti itu munajatnya, ngeri itu, Pak. Kita kan belum bisa, kita masih yang pengen surga. Robi Al-Adawiyah nggak pengen surga, pengennya cinta. Cinta ini level tertinggi, Pak. Sebab jangankan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan sesama manusia saja, kalau dasarnya sudah cinta, itu luar biasa, Pak. Satu, cinta itu nggak butuh kata terima kasih. Jadi kalau ada suami berbuat baik kepada istri dan suami masih menuntut ucapan terima kasih dari istri, berarti itu suami belum cinta sama istri. Paham, Pak? Jadi kalau ada suami berbuat baik sama istri, terus suami masih menuntut ucapan terima kasih dari istri, itu namanya suami belum benar-benar cinta sama istri. Harusnya nggak butuh terima kasih. Kenapa? Karena cinta. Itu yang pertama. Ada nggak suami nuntut terima kasih dari istrinya? Kalau nggak diucapin terima kasih, ngomel. Dasar istri nggak tahu terima kasih. Gitu. Ada nggak suami begitu, Pak? Ada kan? Berarti belum cinta itu, Pak. Ada istri yang nuntut terima kasih dari suaminya? Ada. Dasar suami dibikinin kopi tiap pagi nggak ada terima kasih. Itu berarti belum cinta. Cinta itu nggak perlu terima kasih. Yang kedua, cinta tidak butuh kata maaf. Ketika seseorang mencintai, suami mencintai istri, terus istri melakukan kesalahan, suami nggak butuh kata maaf dari istri. Dia langsung memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Itulah suami yang benar-benar cinta. Bisa dipahami, Pak? Nah, tapi kalau ada suami masih nuntut ucapan maaf dari istrinya, masih nuntut kata maaf dari istrinya, saya nggak bakal maafin kalau lo belum bilang minta maaf. Berarti suami itu belum benar-benar cinta. Belum, Pak. Pasangan yang benar-benar cinta gak usah minta maaf, udah ayah maafin, tenang. Ada nggak suami begitu? Ada. Keren tuh, Pak. Itu cinta, Pak. Malah ngedumel, nggak bakal gua maafin kalau belum minta maaf. Ya udah maafin, maafin. Masa maaf begitu masih salah aja, Pak. Ada istri model begitu? Tapi sekarang udah enggak ya. Itu tadi belum benar-benar cinta. Maka ketika suami lagi cekcok, ada yang bermasalah, terus akhirnya diem-dieman, nggak ada kata maaf, tapi diem-dieman. Lalu habis itu baik-baik ya. Itu benar-benar cinta.
Tidak perlu prosedural, harus ada kata maaf, harus ada maaf tertulis. Apaan kok tertulis itu? Cinta itu udah butuh begitu. Itu benar-benar cinta. Maka cinta tidak butuh kata maaf. Yang ketiga, ini belajar ilmu cinta, Bapak. Cinta tidak butuh balasan. Ketika suami berbuat baik sama istri, suami nggak berharap istri membalas kebaikan itu. Tunaikan saja kewajiban suami, tunaikan kewajiban istri, selesai. Jangan sok-sokan kayak suami orang sono. Kopi mana kopi, telat, marah-marah. Udah dikasih duit masih bikin kopi telat. Ada suami model begitu. Itu bukan cinta, itu namanya perbudakan, Pak. Merasa ngasih duit terus semena-mena, itu perbudakan, bukan cinta. Suami model begitu suruh datang ke Al-Farongo biar sembuh, sok-sokan. Itu cinta, Pak. Jadi cinta itu gak butuh bahasa. Seperti cintanya orang tua terhadap anak, kita nggak mengharap balasan. Yang penting anak sukses bahagia, kita udah bilang selaku orang tua, betul. Itulah seharusnya cinta, nggak butuh balasan. Masa ada orang tua kok dihitung, kamu dulu dari kecil nyusu, biaya susu sekian, biaya perawatan sekian, biaya pendidikan sekian. Ada seorang tua model begitu? Nggak ada kan, Pak? Kalau tuh ada, suruh datang Al-Farongo biar ketemu sama Om Rio. Nggak ada. Itulah cinta, mahabbah. Sama ketika Rabi al-Adawiyah menyatakan saya beribadah karena cinta kepada Allah, dia nggak mengharap sesuatu. Bahkan ketika dia dikasih sakit sekalipun, dia tidak pernah menyalahkan Allah. Kan hebat, Pak. Kenapa? Karena cinta. Ketika dia benar-benar cinta, dikasih sakit, itu malah berterima kasih. Nggak menyalahkan. Karena tahu betul yang dicintai tidak mungkin menyakiti. Itu yang harus dipahami betul, Pak. Maka ketika suami tiba-tiba bikin kesel gitu, Bu, ibu jangan berpikir balas dendam gitu. Jangan-jangan suami lagi pengen menunjukkan cintanya dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau berhari-hari kelewatan, dasar suaminya itu. Begitu, Pak. Nah, kita kan kadang enggak, dikasih sakit aja udah gurundel, ya Allah kok masih sakit juga. Saya udah sholat, sudah puasa, udah tahajud, baca Qur'an, masih dikasih sakit juga, ya Allah apa engkau nggak sayang? Kalimat seperti itu salah. Makanya level tertinggi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah karena dasarnya cinta. Nah, kira-kira kita di level mana nih? Takut, berharap, atau karena dasar cinta? Ya, jadi paham, Pak, ya? Kayaknya kalau level mahabbah kan jauh ya, Pak, jauh kemana-mana. Kita kayaknya masih di level ar-roja, masih di level ar-roja, yaitu selalu berharap. Tahajud berharap biar segala urusannya lagi sholat duha berharap biar rezekinya diluaskan, gitu kan, Pak? Sedekah berharap biar rezekinya dilipat gandakan. Selalu penuh harapan. Salah mah enggak, Pak, enggak salah. Cuma itu menegaskan bahwa kita masih di level yang paling rendah. Enggak salah, cuma level kita rendah. Rendahnya apa? Orang seperti itu bahaya. Bahayanya ketika dia berharap sesuatu kepada Allah, dengan dia tahajud urusannya akan kesampaian dijabah Allah. Ternyata udah sebulan tahajud, udah 3 bulan dia tahajud, belum diijabah Allah. Kira-kira besoknya masih tahajud lagi nggak, Pak? Nah, kayaknya bosen tuh orang. Udah saya tahajud belum diijabah juga, bosen lah. Akhirnya yang terjadi begitu, Pak.
Ini bahayanya orang di level itu. Nah, makanya pelan-pelan kita upgrade, kita naikkan nih level kita. Dan dari yang biasanya berharap sama Allah, kita naikkan. Paling tidak kita beribadah kepada Allah karena takut siksaan Allah, takut nerakanya Allah. Nah, dengan begitu dia akan menghilangkan harapan-harapan yang lain. Tapi orang seperti ini level ketiga pun masih membahayakan, Pak. Udah bagus tuh naik level di mana dia beribadah karena dasar takut, itu masih dianggap membahayakan. Membahayakannya apa? Membahayakannya adalah ketika dia beribadah karena dasar takut, bisa jadi dia beribadah karena dorongan terpaksa, bukan ketulusan. Betul. Kenapa sholat? Takut kalau nggak sholat nanti disiksa. Jadi sholatnya itu kayak terpaksa, tidak ada ketulusan. Sehingga kalau orang seperti ini, Pak, dapat informasi bahwa neraka dibatalkan, kira-kira masih sholat kayak itu orang, Pak? Kenapa nggak sholat? Karena yang ditakutkan udah nggak ada. Betul. Begitu dapat informasi neraka dibatalkan, girang. Berarti sholat libur. Kenapa? Nggak ada neraka juga. Itu bahayanya begitu, Pak. Beda dengan orang yang dasarnya cinta. Allah nggak bakal mati. Allah selalu hidup. Allah nggak berubah. Artinya cinta kita pun nggak akan berubah. Nah, ini level tertinggi di situ, Pak. Maka pelan-pelan kenapa kita harus ngaji ini, Pak? Tujuannya itu meningkatkan level kita. Menyembah Allah ini dasarnya apa nih? Biar naik sampai kepada titik kita beribadah kepada Allah karena dasarnya cinta kepada Allah. Kita udah tak peduli lagi tuh dengan neraka dan surga. Neraka ditutup, ya nggak ngaruh, misalnya nggak takut neraka. Surganya ditutup, nggak ada surga. Kira-kira masih ibadah nggak orang itu? Masih, karena Allah masih. Karena dia ibadah dasarnya cinta Allah, bukan mengharap surga. Jadi seandainya surga ditutup, ya nggak masalah. Makanya salah satu lagu siapa itu? Itu terinspirasi dari ilmu tasawuf. Jika surga dan neraka, tuh luar biasa ya. Itu lagu tasawuf itu, Pak, yang menyadarkan kita. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Baik, tiga perkara itu, tiga golongan itu bisa ditandai, diketahui dengan tiga tanda. Kita bahas nih. Falil awwali, maka bagi golongan yang pertama, yaitu orang yang menyembah Allah karena dasarnya takut, salasu alamatin, memiliki tiga tanda. Itu yang pertama, yastaghfiru nafsahu, orang itu akan merendahkan dirinya sendiri. Itu tandanya, Pak. Kalau orang itu benar-benar ibadah karena dasarnya takut sama Allah, dia akan merendahkan dirinya sendiri, dia akan menghinakan dirinya sendiri. Baju nggak perlu banyak, nggak perlu bagus, nggak perlu mewah, yang penting bisa nutupin aurat. Kalau kebanyakan takut, nanti hisabnya berat. Kalau terlalu mewah takut, nanti hisabnya juga berat, sehingga dia terkesan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Itu ciri yang pertama. Kalau ada orang ngomong saya beribadah karena takut Allah, sementara semua serba mewah, sendal mewah, baju mewah, jilbab mewah, terus aksesorisnya mewah, bohong itu. Berarti ibadahnya bukan karena takut Allah. Sebab kalau dasarnya takut, dia akan menghinakan dirinya. Kenapa? Takut. Semua harta itu akan membebani dia besok di persidangan akhirat.
Itu ciri yang pertama, Pak. Makanya Bapak akan melihat satu orang atau satu kelompok kelihatan sederhana, sendal ya seadanya. Dia nggak pernah peduli urusan sendal. Dikasih jepit ya ayo, dikasih slop silakan, dikasih yang bagus ya pakai aja. Bukan karena memang dibaginya ini udah pakai aja. Beda dengan orang yang memang seneng mewah-mewahan. Oh, dia pokoknya mewah, sendal harus bermerek, kalau enggak malu dalam macam. Itu dasarnya bukan takut. Kalau dasarnya orang takut seadanya. Saya itu sudah 7 tahun nggak beli sendal, Pak, karena dibagi orang udah. Kayak tadi pagi ada yang bagi sendal, ternyata dia lupa nyopot harganya. Sendal begitu doang tuh, Pak, Masya Allah, kata budanya, mentahnya kali ya. Itu sendal tuh, Pak, begitu doang. Itu harganya 1.099.000. Ada di rumah, Pak. Kalau mau tukar mentahnya boleh. Saya bingung ini makainya kemana terus kalau udah begini sendalnya nih. Gitu. Tapi ya namanya dibagi, serba salah, Pak. Namanya dibagi orang. Kalau nggak dipakai, yang bagi prihatin. Oh, sendal gua nggak pernah dipakai. Kira-kira gitu ya. Makanya tetap saya pakai sesekali. Itu sendal. Nah, saya itu nggak pernah beli sendal kok segitu mahalnya, nggak pernah. Paling mahal saya beli sendal itu 250-300 ribu, Pak. Itu. Umpamanya sendal yang bagus, paling sebagus-bagusnya harga itu. Nah, artinya ada rasa alah sendal juga. Kadang begitu kita mikirnya. Tapi bagi orang tertentu sendal itu bagian terpenting juga dalam style gaya hidup mereka. Ada orang modelnya begitu. Sendal itu nomor 1 ada. Sendal harus bersih, kinclong, ada yang begitu tipe orang. Nah, ketika kita memang dasarnya takut, kita biasanya nggak peduli dengan hal seperti itu. Seadanya aja. Nah, gitu. Makanya salah satunya tokoh besar itu Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud. Ini pakar usul fikih, diakui in nasional dan internasional. Orang Pati, Pak, orang Kajen. Sederhana sekali, pakai sarung yang sederhana, seadanya. Terserah yang nyiapin bunyai istrinya. Kalau saya nyiapin sarung itu ya udah pakai. Gak peduli mereknya apa, sesuai yang nyiapin. Baju ya begitu, terserah ngambilnya yang mana diambilin istrinya. Udah, sederhana sekali. Ketika ada Muktamar Akbar Indonesia, beliau merupakan narasumber. Ditolak oleh panitia, Pak, karena penampilannya nggak meyakinkan. Masa kiai sekelas nasional penampilannya seperti itu? Ditolak. Ditanya, Bapak siapa namanya? Ditanya begitu, Sahal. Bawa undangannya, nggak bawa. Silahkan tunggu di luar dulu, Pak, ya. Tunggu di luar, Pak. Karena suruh tunggu luar. Kebetulan di luar ada tukang kopi, udah ngopi di situ kiai beliau, Pak. Begitu acara mau mulai ya bingung ketua panitia karena narasumbernya belum datang. Cari-cari, akhirnya ketemu, Pak, lagi ngopi di warung kopi. Padahal itu ulama hebat, ditolak gara-gara penampilan sangat sederhana. Kalau beliau mau mewah bisa banget, Pak. Jadi orang-orang yang menyembah Allah karena dasar takut, dia sangat sederhana, dan kesederhanaan dia itu bukan karena apa, takdir, tapi karena pilihan dia.
Kan ada orang sederhana karena memang kemampuannya segitu. Ada orang sederhana karena pilihan. Nah, kira-kira Bapak sederhana karena apa? Takdir. Biar beda gitu loh, Pak. Wah, ini orang hebat nih, sederhana. Sebenarnya dia bukan sederhana, emang kondisinya seperti itu. Artinya tidak mempengaruhi ibadah dia kepada Allah. Beda ketika ada orang, dia bisa tampil mewah, tapi lebih memilih sederhana karena takut kepada Allah. Itu bedanya, Pak. Adapun kondisi dia yang sederhana, belum tentu karena dia punya rasa takut kepada Allah. Jadi yang menentukan itu ini hatinya, Pak. Nah, itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana dia? Wa yastakillu hasanatuhu, merasa sedikit hasanatuhu, kebaikannya. Padahal dia tahajud tiap malam, baca Quran sehari semalam 3 juz, seminggu 10 hari khatam, tapi masih merasa sedikit amalnya. Itu ciri yang kedua. Kalau diri kita masih merasa amal saya udah banyak nih, semalam tahajud sudah, duha sudah, sedekah sudah, baca Quran sudah, udahlah istirahat dulu lah, takut kebanyakan pahala misalnya. Ada orang model begitu, Pak. Kadang-kadang kalau merasa udah tahajud, udah baca Quran, merasa dirinya yang paling diijabah doanya. Cuman gara-gara dipanggil ustadz, kadang-kadang merasa dirinya yang paling berhak menjadi imam, menjadi pemimpin. Itu namanya bukan merasa sedikit, merasa besar. Nah, ciri orang yang takut kepada Allah itu merasa sedikit atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini. Merasa sholatnya belum khusyuk, merasa masih sedikit, sedekahnya masih sedikit, begitu. Makanya ketika di dalam hati kita ada perasaan merasa sedikit ibadah saya, berarti tanda Bapak Ibu menyembah Allah karena dasarnya benar-benar takut kepada Allah. Tapi kalau udah merasa cukup, cukup Pak, harus 15 sekali udah cukup Pak, kebanyakan kalimat merasa cukup, kalimat merasa udah banyak, itu yang membahagiakan kita. Sehingga ibadahnya justru gak macam-macam. Itu ciri kedua, orang yang ibadah kepada Allah selalu merasa sedikit atas kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, cirinya yang ketiga, wa yastaksiru sayyi'atuhu, merasa banyak sayyi'atuhu, keburukannya. Merasa banyak keburukannya. Dia padahal udah berusaha, dia sholat, dia ngaji, dia puasa, tapi masih merasa dosanya masih banyak, masih merasa dosanya kayaknya belum terampuni, sehingga ada ketakutan yang luar biasa. Berbeda ketika Bapak selesai sholat, selesai tahajud, selesai baca Quran umpamanya, terus merasa Bapak dirinya menjadi orang yang bersih. Itulah pintu ketakaburan terbuka. Pernah merasa begitu? Hati-hati. Malam tahajud 4 rakaat, subuh berjam-jam, dan sholat subuh baca Quran, baca Quran duha 8 rakaat, sedekah ke orang sudah. Terus Bapak tiba-tiba merenung, merasa orang bersih, semua udah saya kerjakan. Terus Bapak merasa menjadi orang bersih, orang suci. Itulah pintu ketakaburan terbuka. Itu makanya iblis itu bersumpah, Pak. Sumpah iblis akan menggoda manusia dengan keburukan. Kalau nggak bisa digoda dengan keburukan,
iblis akan menggoda orang itu dengan kebaikan. Itu sumpah iblis, Pak. Pertama, iblis akan menggoda kita dengan keburukan. Udah nggak usah ngaji, nggak usah sholat, kamu kan capek, udah tidur istirahat. Begitu, Pak. Kalau orang itu nggak bisa digoda dengan keburukan, masih tetap semangat sholat, tetap semangat ngaji, masih tetap semangat tahajud, iblis akan menggoda dengan kebaikan. Dibikin semangat, habis itu dihembuskan rasa takabur di dalam hatinya. Kalau udah gitu, habis sudah pahala kita. Na'udzubillah ini. Ya, semoga Allah selamatkan kita semua dari penyakit-penyakit hati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.